Para saudara, jumpa lagi dalam program pengajaran Stikas Profita Plus. Suatu saat saya sedang berada di negeri Belanda, saya bertemu dengan seorang bapak yang sudah menjadi warga negara Belanda cukup lama, tetapi masih sering berkumpul dengan teman-teman sesama ekspatria Indonesia. Sebetulnya kami sudah beberapa kali bertemu sebelumnya, sehingga sedikit banyak saya mengenalnya. Pada saat itu, saat saya ketemu dengan dia suatu hari, saya menanyakan hal biasa sebetulnya kepadanya tentang bagaimana kabarnya dia. Saya mendapat jawaban yang mengejutkan sebetulnya. Mengejutkan karena jarang, bahkan tidak pernah saya dengar dari seseorang, dari orang yang usianya seperti dia yang tinggal di Indonesia. Dia katakan begini, "Romo, saya sangat menikmati hidup saya." Dengan berulang-ulang dia mengatakan, "Saya sangat menikmati hidup saya." Dia ngomong begitu di hadapan saya. Anak-anaknya semua sudah mandiri dan berkeluarga. Pagi dia bangun lalu bekerja, belanja kebutuhan sehari-hari, bersih-bersih rumah. Sore berkumpul dengan teman-teman di alun-alun kota sambil menikmati kopi, udara sore. Lalu demikianlah setiap hari dia menjalankan kehidupannya, dan sebagai orang Katolik dia juga berdoa, istirahat. Begitulah dia menjalankan hidupnya sehari-hari, dan dia merasa sangat menikmati hidupnya. Memang dari segi kebutuhan dia tidak kurang, selalu cukup, meskipun tidak berlebihan juga. Dia sangat menikmati hidupnya. Dia menjalani hari-hari hidupnya dalam kebahagiaan, dan seperti yang dia katakan, saya sangat menikmati hidup saya. Nah, mengapa kita ngomong ini? Yang kita mau lihat adalah tentang kebahagiaan. Bahagia. Tentu tidak ada seorang pun yang menolak kebahagiaan, bukan? Semua orang menginginkannya, entah dia itu menikah atau hidup selibat, dia orang tua atau masih muda, entah beragama atau tidak. Singkatnya, tidak seorang pun yang mau menolak kebahagiaan. Demikian juga pasangan yang menikah menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan itu sebenarnya masalah praktis, kata orang. Kalau kita bertanya kepada seseorang yang mau menikah misalnya, "Mengapa kamu menikah dengan cowok ini?" Pasti jawabannya dengan penuh keyakinan bahwa dengan menikah dengannya saya akan hidup bahagia. Kebahagiaan menjadi sebuah harapan bagi orang yang hendak menikah. Impian setiap orang. Jadi impian setiap orang. Ini bukan saja keinginan salah satu pribadi yang akan menikah, tetapi keduanya. Bahkan tujuan perkawinan pada tempat yang pertama, kesejahteraan suami istri. Kebahagiaan sama dengan kesejahteraan. Kata orang, kebahagiaan itu soal hati. Nah, saudara-saudara, persoalan kita adalah apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dalam keluarga? Apakah sama dengan terpenuhinya semua kebutuhan keluarga? Atau tidak ada kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali menjadi motivasi pasangan untuk pisah? Banyak orang menafsirkan kebahagiaan. Seorang cewek pasti sangat senang jika pasangannya, pasangan yang akan menikahinya secara ekonomi berkecukupan, bahkan melimpah. Tetapi di sanakah ada kebahagiaan? Bukankah uang dapat juga menghancurkan ketika hal itu menjadi alat kejahatan yang membuat keluarga berantakan? Seorang suami yang memiliki banyak uang bisa seenaknya menambah istri,
menikah lagi karena merasa mampu membiayai ya 2 istri sekaligus. Tentu banyak yang terjadi seperti ini. Demikian juga seorang yang terpengaruh oleh mentalitas konsumerisme, ya, dengan membeli barang-barang mewah, ya, karena dia memiliki banyak uang, tetapi hatinya tetap kosong. Kekayaan dan uang memang bisa membeli segalanya, barang-barang, rekreasi, tetapi tidak pernah bisa mengisi kekosongan hati manusia. Sekali lagi, uang tidak bisa mengisi kekosongan hati manusia. Banyak orang mengejar kekayaan, uang. Ya. Dalam bahasa sekarang, banyak orang yang mau menikah pasangan ini dan itu. Kadang-kadang bukan karena cinta, melainkan demi harta. Ya. Banyak orang yang ingin hidupnya nyaman karena banyak uang. Tetapi benarkah uang atau kekayaan memberi kenyamanan, saudara-saudara? Pengalaman orang yang hidup berkeluarga akan menjawabnya. Banyak masyarakat kita, entah laki-laki atau perempuan sama saja, ya, hidup ya dalam berkelimpangan harta, ya, materialistis, ya, hidup dalam kemewahan. Tapi apakah kebahagiaan itu identik dengan kemewahan? Tentu saja tidak. Banyak keluarga yang hidupnya pas-pasan, bahkan dapat digolongkan sebagai orang yang miskin secara ekonomi, namun hati mereka bahagia. Jelas bahwa kebahagiaan suami istri tidak terkandung hanya pada banyaknya harta, banyaknya uang, kekayaan. Meskipun hidup ini tidak bisa pisah dari uang karena tuntutan hidup zaman sekarang. Di pihak lain juga, ketiadaan uang bisa juga membuat keluarga berada dalam kesulitan. Ya, meskipun tidak semuanya. Lalu apakah kebahagiaan itu terkandung dalam perawakan dan penampilan wajah yang cantik, ganteng misalnya? Mari kita lihat. Ya, seorang perempuan pasti ingin menikah dengan cowok idamannya yang secara fisik menarik, gagah, tampan. Ya. Demikian juga seorang laki-laki ingin menikah dengan pasangan yang cantik dan menawan. Hal ini real, bukan? Ya. Tentu tidak ada cewek yang normal yang mau menikah dengan cowok yang jelek dan sebaliknya. Tetapi apakah kebahagiaan di sana? Bukankah seringkali kecantikan dan ketampanan itu bisa menipu, kata orang. Penampilan seringkali sifatnya ya artifisial. Orang dapat mengubah penampilan wajahnya dengan lebih menarik melalui operasi plastik misalnya. Ketampanan dan kecantikan hanyalah penampilan luar. Ya. Dan akan berubah seiring dengan ya bertambahnya usia. Suatu saat orang tidak menarik lagi, tidak cantik atau ganteng lagi. Disitulah kita paham kebahagiaan bukan di sana, bukan pada penampilan fisik. Bukankah para aktor dan aktris ya akhirnya juga rumah tangganya hancur karena merasa tidak bahagia dalam keluarganya? Padahal mereka itu cantik dan ganteng. Pada saat orang berada dalam masalah kekaguman secara fisik ya pada seseorang, karena kecantikan dan kegantengannya akan hancur tanpa sisa sedikit pun. Kecantikan dan kegantengan tidak dapat mengisi kekosongan hati manusia. Seseorang, entah itu laki-laki atau perempuan, sangat senang karena dipuji teman-temannya karena selalu berpenampilan cantik atau awet muda. Namun suatu saat orang menilai bahwa Ibu Teresa dari Kalkuta yang waktu itu umurnya 80 tahun, ya sudah bongkok, ya keriput, ya, namun wajahnya menampilkan kebahagiaan yang terpancar dari hatinya, dari batinnya. Ya. Lalu dinilai sebagai ya, wanita yang paling bahagia. Ia tidak memiliki apa-apa yang menjadi milik pribadinya,
tetapi ia memiliki kebahagiaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang secara fisik cantik atau ganteng. Ya. Lalu banyak orang yakin bahwa kebahagiaan itu terkandung dalam kenikmatan seksual. Ya. Namun ternyata bukan juga di sana. Karena kenikmatan itu tidak pernah ada yang abadi sifatnya. Orang seringkali mencari kenikmatan melalui hidup dalam kemewahan, melalui seks, makanan enak, pemandangan yang indah dan lain-lain. Lalu dia segera bosan olehnya. Semuanya itu sementara sifatnya dan hati manusia tidak pernah terpuaskan oleh hal-hal yang membawanya pada kenikmatan indrawi tadi. Ya. Sekali lagi, hati manusia tidak pernah terpuaskan oleh kenikmatan. Kenikmatan bukanlah jaminan kebahagiaan keluarga. Lalu banyak orang juga beranggapan bahwa kebahagiaan keluarga terkandung dalam kekuasaan, dalam kesuksesan. Ya. Mengenai yang pertama, kekuasaan seringkali dicari dan diusahakan untuk mendominasi pihak-pihak lain dalam pemerintahan, dalam suatu organisasi tertentu, dalam pekerjaan dan dalam keluarga. Ada orang yang melihat kebahagiaan di sana. Karena itu, dia akan berjuang keras untuk meraihnya dan seringkali dilakukan dengan intrik-intrik tertentu, bahkan bisa mengorbankan orang lain di sekitarnya. Lalu bagaimana dengan kesuksesan? Tentu semua orang mau sukses, mau ingin hidup dalam kesuksesan. Ya. Hal ini seringkali menjadi patokan, adalah kesuksesan dalam karir. Misalnya seorang suami atau istri bekerja keras dan saling mendukung satu sama lain dalam keluarga, akhirnya berhasil menduduki posisi bahkan puncak tertentu dalam pekerjaannya, di mana dia dihormati, disegani sebagai pemimpin dan tentu saja berpendapatan tinggi, lebih tinggi, gajinya tinggi. Kesuksesan juga seringkali dilihat dalam hal misalnya sebuah keluarga berhasil mendidik anak-anak dan menyekolahkan mereka pada pendidikan yang tertinggi di luar negeri. Karir mereka lancar, dan dalam bahasa kita semua anak berhasil dan orang tua merasa bangga atas hasil yang diperoleh. Tetapi benarkah kebahagiaan itu ada di sana? Benarkah kebahagiaan keluarga, kebahagiaan suami istri ada dalam kesuksesan dan kekuasaan? Nah, saudara-saudara, dari semua yang telah kita uraikan di atas, pertanyaannya tetap sama. Apakah kebahagiaan keluarga ada di sana? Kalau kita berbicara tentang keluarga, berarti kita berbicara tentang kebahagiaan di dunia ini. Dunia dalam arti yang positif. Tempat keluarga kita tinggal dan berjuang dengan segala macam kesulitan, tantangan yang ada sebagai sebuah keluarga. Kita tidak sedang berbicara tentang kebahagiaan kekal, kebahagiaan sempurna di surga, sebab kita belum sampai di sana. Di surga tidak ada kesulitan seperti yang dihadapi oleh keluarga zaman sekarang. Di sini dan di dunia ini. Sebab di surga semuanya akan seperti malaikat, tidak kawin dan tidak dikawinkan, kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 22 ayat 30. Kita masih di bumi ini, kita masih memiliki tubuh dan tuntutan-tuntutannya. Di satu pihak kita juga harus realistis dengan hidup ini. Kita tidak bisa mengatakan secara ekstrim bahwa kebahagiaan sama sekali tidak terkandung dalam hal-hal yang disebut di atas. Jadi semuanya harus ditolak, bukan itu. Ingat bahwa keluarga kita masih ada di dunia ini. Tetapi di pihak lain, kita juga harus realistis untuk melihat semuanya itu secara kritis dan seimbang. Sehingga kita tidak dapat juga mengatakan bahwa kebahagiaan manusia hanya ada dalam hal-hal itu. Hanya ada dalam kekayaan, kehormatan, penampilan yang menarik, kesuksesan, kekuasaan,
ya, kenikmatan dan lain-lain. Sesungguhnya kebahagiaan pasangan suami istri sangat sulit untuk dilukiskan. Nah, saya sendiri berpikir cukup keras tentang hal ini. Kebahagiaan tidak lain adalah minimal yang kita ingin capai di dunia ini adalah sebuah rasa nyaman, rasa sukacita dengan tersedianya misalnya kebutuhan-kebutuhan mendasar dalam keluarga. Kita semua memerlukan uang, tetapi jangan jadikan uang sebagai patokan kebahagiaan. Uang adalah sarana. Fakta mengajarkan bahwa orang yang hidupnya tidak kekurangan dari segi keuangan belum tentu bahagia. Demikian juga kehormatan. Kita perlu kehormatan, tetapi kebahagiaan itu tidak sepenuhnya di sana. Kenikmatan hidup perlu karena kita adalah makhluk yang memiliki tubuh, tetapi kebahagiaan tidak sepenuhnya ada di sana. Kekuasaan dan kesuksesan itu perlu dalam hidup, tetapi kebahagiaan tidak sepenuhnya ada di sana. Nah, fakta menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada kebahagiaan sempurna dalam perkawinan. Tetapi bukan berarti tidak ada kebahagiaan sama sekali. Hidup ini jangan terlalu pesimis. Dalam perkawinan ada komitmen, ada pengorbanan. Tanpa keduanya, keluarga tidak akan bertahan. Cinta dan kebahagiaan harus dibarengi dengan air mata. Ada perjuangan, ada rata tangis. Seperti yang dikatakan dengan menarik oleh Paus Fransiskus. Sukacita perkawinan dapat dialami meski di tengah-tengah kesedihan. Hal itu berarti menerima bahwa perkawinan merupakan perpaduan yang tak terelakkan dari sukacita dan kesukaran, ketegangan dan istirahat, kesakitan dan kelegaan, kepuasan dan kerinduan, gangguan dan kesenangan. Tetapi selalu dalam jalur persahabatan yang mendorong pasangan suami istri peduli satu sama lain. Mereka menolong dan melayani satu sama lain. Saya berusaha mencari sebuah kata yang dapat melukiskan makna kebahagiaan dalam keluarga. Menurut saya kata cintalah yang paling pas untuk itu. Artinya seseorang mencintai dan dicintai. Mengapa kata cinta? Saya mengutip apa yang dikatakan oleh kata-kata terkenal dari Santo Yohanes Paulus II. Ia berbicara tentang manusia dan cinta. Dia katakan begini, manusia tidak dapat hidup tanpa cinta. Ia tetap makhluk yang tidak dapat dimengerti bagi dirinya. Hidupnya tiada makna kalau cinta tidak dinyatakan kepadanya. Kalau ia tidak menjumpai cinta, kalau ia tidak mengalaminya dan menjadikannya miliknya, kalau ia tidak secara mendalam berperan serta di dalamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa cinta. Ini sudah pasti. Semua manusia memerlukan cinta. Lalu karena cinta adalah awal yang membuat seorang perempuan tertarik dengan seorang laki-laki dan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Kalau cinta itu terus dihidupi, pasti orang akan mencapai kebahagiaan dalam keluarga. Namun cinta bukanlah sebuah imajinasi, bukan kata-kata kosong yang hanya merupakan sebuah ide. Bukan pula hanya suatu perasaan yang menggetarkan hati. Begitu pentingnya cinta dalam keluarga sebagai dasar kebahagiaan, sampai Paus Fransiskus membahasnya begitu panjang dalam surat pastoralnya tentang keluarga, Amoris Laetitia, dari artikel 90 sampai 119, hampir 30 artikel. Orang bahagia ketika mencintai dan dicintai. Ada kebahagiaan dalam mencintai dan ada kebahagiaan saat orang dicintai. Saya berusaha menghindari kata rasa atau merasa, karena orang seringkali menyempitkan cinta suami istri hanya pada perasaan.
Lalu ketika perasaan tidak ada lagi, ya lalu mengeluh karena tidak dicintai. Ya, mereka tidak bahagia. Ketika sedang pacaran, mungkin perasaanlah yang dominan. Tetapi ketika orang sudah membangun rumah tangga bertahun-tahun lamanya dengan orang yang sama terus, mungkin perasaan-perasaan akan hilang. Maka ketika seorang istri tidak merasakan sesuatu dalam keluarganya, bukan berarti di sana tidak ada kebahagiaan. Dicintai artinya jika pasangan atau anak-anak berbuat baik kepada kita, meskipun tidak disertai dengan perasaan. Ketika seorang istri berada dalam kesulitan dan suaminya hadir di sana, disitulah kebahagiaan untuk seorang istri. Ketika seorang suami stres dengan pekerjaannya dan istrinya memberikan dukungan, di sana ada kebahagiaan untuk seorang suami. Ketika keluarga kesulitan keuangan, ya mereka sama-sama mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut, di sanalah ada kebahagiaan. Ketika pasangan berada di titik yang paling rapuh dalam hidupnya, lalu ada pasangan lain yang menghibur, mendengar dengan penuh kesabaran, di sana ada kebahagiaan. Ketika salah seorang anggota keluarga sakit, lalu ada keluarga atau anggota keluarga lain memberikan perhatian, di sanalah ada kebahagiaan. Dasar dari semua kebahagiaan adalah cinta. Bahkan cinta itu sendiri adalah kebahagiaan. Nah, cinta itu tidak disempitkan pada perasaan, tetapi lebih merupakan tindakan konkret. Dalam bahasa yang lebih rohani, ya, kebahagiaan dalam keluarga itu ada. Kebahagiaan dalam keluarga itu ya tampak jika ada self giving atau pemberian diri dalam keluarga terhadap pasangan, anak-anak. Orang seringkali salah memahami self giving yang disempitkan pada relasi seksual suami istri. Itu hanya salah satu unsur. Self-giving berarti orang keluar dari dirinya sendiri. Dan cinta atau kasih berarti keluar, eksodus dari diri sendiri. Dari egonya dan berkorban untuk orang lain. Ketika seorang suami bekerja keras untuk keluarganya, itu adalah self-giving. Suatu pemberian diri untuk keluarganya. Dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi seluruh keluarganya. Ia mengorbankan kesenangannya untuk santai, untuk istirahat demi istri dan anak-anaknya. Ketika seorang ibu menghabiskan hari-hari hidupnya mengurusi anak-anak, untuk bekerja, untuk keluarga, atau mengurus rumah, itu adalah self-giving. Itulah cinta. Ya. Di mana dia tidak hanya memikirkan kesenangannya, melainkan demi keluarganya. Dia melakukannya demi keluarganya. Jika ada cinta yang dilukiskan dengan self-giving ini, ya, di sana orang akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan semacam ini melampaui kekayaan, kecantikan fisik, kenikmatan, kekuasaan, kesuksesan yang diraih. Ya, kita memang perlu semuanya ini, tetapi absennya hal ini bukan berarti keluarga itu tidak bahagia. Memang kebahagiaan sempurna tidak pernah kita dapatkan di dunia ini, ya. Karena hal itu hanya ada pada Tuhan. Santo Agustinus mengatakan begini, gelisahlah hati kami sebelum beristirahat di dalam Engkau. Ya. Hanya di dalam Tuhan kita menemukan kebahagiaan sejati. Tetapi kita juga menemukan kebahagiaan dalam hidup berkeluarga ketika kita mencintai dan dicintai. Bagi kita yang hidup di dunia ini, kebahagiaan keluarga adalah saat kita mencintai anak-anak dan pasangan kita dalam segala keadaan mereka. Ada kebahagiaan dalam mencintai. Tidak hanya itu, kebahagiaan dalam keluarga terjadi kalau kita dicintai oleh pasangan dan anak-anak. Mengapa pasangan dan anak-anak? Karena merekalah orang yang paling dekat dengan kita. Ya, mungkin tidak serumah, tidak tinggal serumah dengan kita, tetapi mereka adalah keluarga kita. Maka mari kita mengubah cara pandang kita tentang kebahagiaan. Ya, supaya kita memahami dengan baik
maknanya dalam hidup berkeluarga, maknanya dalam hidup kita. Ya. Dan akhirnya saudara-saudara, semoga kita semakin mengenal dan mencintai kebenaran dan akhirnya memperoleh keselamatan. Salam Profita.